Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Pernah gak sih lo kepikiran, kenapa ya buat orang bule nih, saus sambal botolan aja udah bikin nangis tuh. Tapi buat kita, orang-orang Asia tuh, makan bakso kalau ya belum merah kuahnya, rasanya ada yang kurang gak sih? Bahkan ada pepatah yang bilang kan, gak enak makanannya ya kalau gak ada sambal. Seolah-olah lidah kita tuh kayak baja teman-teman yang kebal sama makanan sepedas apapun kan? Hari ini kita bakal ngebongkar kenapa orang Asia, terutama kita nih di Indonesia, bisa punya toleransi pedas yang tidak masuk akal. Mau tahu alasannya? Hai, gue Andre, yuk langsung kita bahas. Ngaku deh, siapa di sini yang hobi banget nyiksa diri tengah malam nontonin konten mukbang level neraka coba? Padahal yang makan tuh ya orang lain kan? Biasanya tuh kita yang nelan ludah saking ngilernya kan? Nah, fenomena ini sebenarnya tuh nggak baru teman-teman. Dari zaman Fear Factor dulu tuh sampai dengan lomba makan hotdog, formatnya sama. Ada orang yang makan sesuatu yang ekstrim, maka kita akan nontonin sambil deg-degan tuh. Gila, dia bakal pingsan nggak ya? Nah, anehnya makin mereka tuh kepedesan, makin kita nggak bisa berhenti nonton teman-teman. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya tuh guys, dan namanya adalah benign masochism. Tenang ya, ini bukan kelainan aneh-aneh kok. Benign itu artinya adalah aman, sedangkan masochism itu artinya adalah menikmati rasa sakit. Jadi simpelnya, menikmati rasa sakit di zona aman. Konsepnya persis banget deh seperti naik roller coaster ataupun nonton film horor ya. Jantung kalian tuh deg-degan parah ngeliat si kreator yang mukanya tuh merah padam serta nangis-nangisan kepedesan tuh teman-teman. Tapi otak kalian secara nggak sadar tuh bilang, santai, gue cuma nonton sambil rebahan kok, gue nggak bakal mati. Jadi ibaratnya lu dapat sensasi adrenalinnya ya, tapi nol risikonya. Nah, mukbang pedas itu ibarat roller coaster buat lidah dan juga mata kita. Selain itu, ada juga istilah vicarious thrill teman-teman, alias kesenangan perwakilan atau titip rasa. Lewat layar handphone, otak kita tuh ikut mensimulasikan emosi si kreatornya tuh. Nah, waktu ngelihat mereka tuh menggap-menggap kepedesan, otak kita ikutan mikir, buset, itu pasti pedes banget. Tapi hebatnya, perut kita ya tetap aman sentosa. Makanya, kebanyakan orang tuh lebih milih nonton one chip challenge daripada ikutan makan beneran kan? Soalnya otak kita tuh pinter, jadi dia mau dapat serunya doang tuh, tapi nggak mau dapat sakit perut atau diarenya. Ya, agak curang tapi asik kan? Nah, yang menariknya lagi nih, ini semua ada hubungannya sama perkembangan otak manusia sejak kecil ya. Dari bayi, otak manusia itu selalu belajar satu hal penting, yaitu mana yang aman dimakan dan juga mana yang bahaya. Waktu bayi, kalau kita tuh ngeliat makanan nih, pasti fokus banget deh sama makanannya. Penasaran sama teksturnya juga, dan ngelihat reaksi orang dewasa dulu sebelum makan sesuatu kan? Ya, seiring berjalannya waktu, ternyata insting itu nggak hilang sama sekali. Waktu nonton mukbang pedas, sebenarnya otak kita tuh lagi mikir, oh ternyata ini masih bisa dimakan. Atau, oh segini mah belum mati. Atau juga nih, oh batasnya sampai sini. Ya walaupun gak sadar, itu tetap stimulus buat otak kita loh. Jadi bukan karena kita tuh jahat suka ngelihat orang tersiksa ya, tapi karena otak kita suka tantangan yang aman. Lalu kita menikmati penderitaan orang lain dari jauh, dan kita juga dapat adrenalin gratis serta makanan itu emosional serta universal. Nah, sebenarnya selama ini ya kita salah kaprah aja sih. Lidah kita ini cuma didesain tuh buat kenal rasa manis, asin, asam, pahit, dan juga umami. Terus pedas itu apa dong? Jawaban simpelnya tapi ngeri, pedas adalah rasa sakit. Waktu kalian tuh makan seblak level neraka, yang kerja itu bukan indera perasa, tapi reseptor nyeri di mulut bernama TRPV1 ya. Reseptor ini aslinya tuh tugasnya buat mendeteksi panas api atau air mendidih. Namun, zat capsaicin di dalam cabai itu jago banget ngeprank otak. Dia nipu reseptor tuh seolah-olah mulut kalian lagi terbakar api beneran teman-teman. Makanya tubuh tuh langsung nyalain alarm bahaya. Kalian keringetan, mukanya merah, sampai nangis juga. Itu cara tubuh tuh teriak, Woi, tolong, kita kebakaran. yang padahal mah kita tuh cuma makan sambal terasi doang teman-teman. Terus kenapa sih orang Asia khususnya Indonesia santuy banget kalau makan cabai, sementara orang bule yang badan tuh gede berotot malah langsung KO tuh dan juga merah padam waktu nyicip sambal sedikit doang? Jawabannya bukan genetik ya. Hardware lidah kita nih sama bule itu juga sama persis kok. Bedanya cuma di jam terbang aja ya. Orang Indonesia itu ibaratnya sudah ikut wajib militer makan pedas dari kecil. Karena lidah kita nih dihajar sama sambal setiap hari, reseptor nyerinya tuh lama-lama jadi kebal alias mati rasa. Sarafnya capek mengirimkan sinyal sakit terus yang akhirnya ya jadi bodoh amat. Jadi kita tuh kuat makan pedas bukan karena kita tuh mutan ya, tapi karena kita sudah terlatih teman-teman menderita sejak dini. Lagian kita juga udah
terbiasa banget tuh disiksa rempah-rempah seperti cabai, jahe, dan juga lengkuas dari zaman nenek moyang. Sehingga kalau pedasnya itu nanggung, ya reseptor lidah kita tuh nggak bakal ngerasa apa-apa ya, alias ambar. Uniknya lagi, makanan pedas di cuaca panas Indonesia itu sebenarnya jenius secara biologis loh. Kenapa? Karena pas kepedesan kita keringetan, lalu pori-pori kebuka, dan juga pas keringet itu menguap, suhu tubuh kita malah menjadi adem. Jadi ironisnya kita tuh makan api biar badan jadi dingin. Gak heran kan kalau sambal itu sudah jadi identitas nasional. Dari warung pinggir jalan sampai restoran mahal, semuanya pasti nyediain sambal deh. Jadi bisa dibilang lidah kita ini bukan kebal dari rasa pedasnya, tapi sudah trauma dari kecil teman-teman. Terus kalau emang kayak begitu kenapa kok kalau sakit malah nagih? Jawabannya ada di otak kita ya guys. Jadi otak kita tuh cuma mengira kalau kita lagi dalam bahaya. Nah, waktu lidah lo tuh pada terbakar, otak nggak peduli kalau itu tuh sambal ataupun api. Yang dia tahu cuma satu, tubuh gue lagi diserang nih. Nah, saat otak tuh mikir kalau tubuh lagi dalam bahaya, dia langsung ngeluarin obat alami yang namanya adalah endorfin dan juga dopamin. Endorfin itu fungsinya ngurangi rasa sakit ya, dimana hormon ini biasanya tuh keluar waktu kita lagi olahraga berat, ketawa yang lama, atau ngelakuin sesuatu yang ekstrim juga. Makanya meskipun awalnya tuh berasa pedes, perih, dan juga panas, tapi beberapa menit kemudian kita malah berasa enak dan juga pengen nambah kan? Kalau pernah ngerasain sensasi seperti itu, yang berarti teman-teman endorfin kalian tuh lagi bekerja. Sedangkan dopamin itu akan menimbulkan rasa senang dan juga kepuasan. Disinilah otak kita mulai mencatat. Awalnya memang sakit sih, tapi kok setelah itu enak ya. Jadi itulah teman-teman alasan kenapa kita suka pedas bahkan sampai ketagihan. Bukan karena lebay ataupun pengen sok kuat ya, tapi memang ada reaksi biologis yang terjadi tuh. Dan bukan juga karena lidah orang Asia itu kebal, tapi kita jago makan pedas karena terbiasa dan juga terlatih. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.